Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada bagian awal bacaan Injil yang baru saja kita dengar, seseorang berkata kepada Yesus di dalam perjamuan, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan, sebelum kita menyambut Komuni Kudus, kita juga mengucapkan versi lain dari sabda ini dengan berkata, "Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan Anak Domba." Namun perumpamaan yang kemudian disampaikan oleh Yesus menunjukkan bahwa pandangan Yesus tentang siapa yang akan hadir dalam perjamuan kekal itu sangat berbeda dari bayangan orang yang mengucapkan sabda itu kepada Yesus. Dalam perumpamaan, Yesus menggambarkan situasi di mana orang-orang yang diundang ke pesta perjamuan yang awalnya menyatakan akan datang, tetapi ketika undangan kedua dikirim untuk memberitahu bahwa segala-galanya sudah siap, mereka justru berubah pikiran. Di saat terakhir, mereka menolak undangan itu karena berbagai alasan, karena berbagai keterikatan, karena berbagai kepentingan pribadi. Ada yang tidak bisa datang karena baru membeli tanah, ada yang tidak bisa datang karena baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan dia mau mencobanya untuk menggarap ladang, dan ada juga memberi alasan karena dia baru kawin. Namun dalam perumpamaan ini digambarkan sesuatu yang luar biasa, yakni Yesus datang untuk mengundang semua orang ke dalam kemurahhatian Allah. Melalui pewartaan dan tindakannya, Yesus memperluas undangan perjamuan Allah untuk siapapun. Ia datang untuk mewartakan tahun rahmat Tuhan bagi semua orang. Yesus menyingkapkan keinginan Allah yang punya kehendak agar perjamuannya meriah, agar semua tempat yang telah disediakan tidak ada yang kosong, tetapi terisi. Namun, orang-orang yang menerima undangan itu, dan ini masih terjadi hingga saat ini, justru menolaknya. Sebaliknya, mereka yang selama ini dianggap sebagai orang berdosa dan tak memiliki kedudukan sosial, malah menyambut undangan itu dengan sukacita dan antusias. Perumpamaan ini hendak mengajak kita untuk bertanya, seberapa bebas dan seberapa serius kita menanggapi undangan Tuhan ke perjamuan hidupnya. Tadi kita dengar bahwa kehendak Tuhan adalah agar kita ikut ambil bagian di dalam perjamuan itu. Dan itulah sesungguhnya kehendak Allah kepada semua manusia, undangan agar ikut di dalam perjamuannya. Tidak jarang bahwa kita juga persis seperti dalam kisah tadi, menjadi orang-orang yang mencari banyak alasan untuk tidak ikut dalam perjamuan itu. Dan pada akhirnya kita kehilangan rahmat di dalam kehidupan kita. Santo Carolus Borromeus adalah pribadi yang menanggapi undangan itu. Dalam usia mudanya, dia dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayannya di dalam gereja, menjadi sekretaris paus, lalu menjadi uskup. Dan hingga saat ini, nama Carolus Borromeus merupakan nama yang sangat terkenal dalam gereja. Dia mewariskan banyak keutamaan, dia menyemangati banyak orang untuk ambil bagian dalam karya-karya sosial. Carolus Borromeus sekali lagi adalah pribadi yang telah menanggapi panggilan Tuhan itu, dan ia juga mengundang banyak orang untuk masuk ke dalam perjamuan Allah. Mari Bapak Ibu, kita jadikan hidup kita juga menjadi sarana untuk membawa orang, mengundang orang ke dalam kasih Kristus. Amin.